Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. The reason it took on Shaq's. Pada akhir 1944, Jepang semakin terdesak di Indonesia dan berupaya menarik simpati rakyat dengan menjanjikan kemerdekaan. Untuk mewujudkannya, Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945 dengan Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya dari Rajiman, dengan ini saya menyatakan sidang ini dibuka. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat. Saya punya usul. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan tradisi dan hubungannya. Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu dasar negara yang sangat mengkokohkan seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan Subarjo. Kita, negara Indonesia, sangat akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan semua pihak. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mohyamin mulai mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Saudara-saudaraku sekalian, saya akan mengusulkan beberapa poin dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 asas, yaitu: Pertama, ada pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Yang kelima, pri kesejahteraan rakyat. Demikian usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Bung Yamin, saya akui, saya menghargai pendapat Anda. Tapi, kita perlu tahu, Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah Anda tidak dengar? Kami membutuhkan dasar negara. Bukan kepentingan Anda yang saja yang dibutuhkan. Tenang saudara-saudara, jika dapat dilakukan seperti ini, kita tidak akan bisa menemukan dasar negara. Kita cukupkan rapat hari ini dan dilanjutkan esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sidang rapat hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Supomo membuat rumusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan rapat yang kemarin. Karena kita belum mendapatkan hasil yang memuaskan terkait dirumuskannya dasar negara Indonesia. Apakah saudara-saudara mempunyai pendapat lain terkait perumusan dasar negara tersebut? Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya akan mengemukakan usulan mengenai dasar negara dengan rumusan, yaitu
1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Ada mempunyai pendapat lain? Jika tidak, kita lanjutkan rapat esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan rapat hari ini. Silakan kalian duduk. Saudara-saudara sekalian, kita sudah berkumpul selama 3 hari untuk membahas dasar negara. Tapi kita belum menghasilkan dasar negara. Setelah memikirkan ini semalam, saya mengusulkan bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Baik, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulnya ada 5, lalu saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar negara. Setelah mendapatkan saran dari seseorang ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah. Silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Lalu mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Selanjutnya, sidang kedua BPUPKI dilakukan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara dan bentuk negara yang dilakukan oleh Panitia 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan sidang yang pertama, anggota BPUPKI melanjutkan sidang kedua yang belum selesai. Silakan duduk. Setelah BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas ini dengan baik. Benar kata Rajitman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar segera. Lagi pula, Jepang telah menyanyikan kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dan 29 Mei 1945. Benar Maramis, walaupun pada sidang 1 tahun lalu, Mohyamin Supomo dan Insinyur Soekarno telah mengusulkan pendapat akan dasar negara. Kita harus membuat kesepakatan akhir. Ya Suroso, seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945, bagaimana isinya Muhammad Yamin?
Begini isinya Soekarno. Yang pertama, ada peri kebangsaan. Yang kedua, ada peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, peri kesejahteraan. Lalu, Supomo mengusulkan konsep dasar negara pada 31 Mei 1945, bukan? Benar Mohyamin, saya mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang pertama kemarin yang tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang 1945 yang telah dibentuk pada sidang pertama lalu. Tentu, panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Ya Marimis, sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh panitia kecil, perancang Undang-Undang Dasar. Benar, lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa. Tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr.S. Mohatta, dan Dr. Rajiman Weddiriningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Ir Soekarno sebagai Ketua PPKI dan Dr.S. Mohatta sebagai Wakil PPKI, serta mendiskusikan keputusan Jepang. Halo, Halo, selamat pagi. Dengan Bung Karno? maaf siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajitman untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Jika begitu, terima kasih, Bung. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajitman. Ada apa, Bung? Kedatangan saya ke sini ingin menyampaikan undangan dari Terauchi kepada kita untuk ke Del Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah. Pagi hari setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Terauchi dan melakukan perbincangan. Selamat pagi, Bung. Pagi. Silakan masuk. Apa yang Anda maksud mengenai kemerdekaan Indonesia? Kami akan memberikan Indonesia kemerdekaan, sehingga terbentuknya PPKI yang kemarin yang akan ikut membantu. Apa saja tugas PPKI? Tugas PPKI adalah untuk menyiapkan barang-barang untuk merdeka. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Tetapi Jepang telah memberikan kita kemerdekaan. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia meliputi wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi,
Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Ia segera memberitahu peristiwa tersebut kepada golongan muda. Own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Apakah kalian telah mendengar berita terbarunya? Belum, emangnya kenapa, Bung? Barusan saya mendengar radio di BBC London, Bandung, dan saya mendapatkan informasi berupa Jepang mengalah kepada Sekutu. Berarti keadaan kita semua sedang penuh kekuatan. Benar. Demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas keadaan kali ini. Kita memanfaatkan keadaan ini untuk segera menyusun kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Darwis benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus diproklamasikan. Mari kita semua menyuruh IR Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua sudah setuju, bagaimana Saudara Darwis dan Saudara Wikana menemui kedua tokoh tersebut untuk menanyakan lebih lanjut apa keputusan kita selanjutnya? Baiklah kalau begitu, Bung. Sampai jumpa besok pagi. Kami pergi dulu. Terima kasih atas informasinya. Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Keduanya menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah ada Bung Karno? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu silakan masuk. Baik, silakan duduk. Begini Bung, tadi Saudara Chairul Saleh dan Sukarni mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami rapat dan hasilnya adalah kami dari golongan para pemuda berkumpul mengenalkan semua pemuda agar setuju Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun proklamasi kemerdekaan. Apa yang dikatakan Saudara Darwis benar, namun sebelumnya harus dirumuskan dan diputuskan oleh PPKI terlebih dahulu. Namun sebaiknya Bung Hatta dan Bung Karno harus memutuskan segala kerjasama dengan Jepang. Karena kemerdekaan ini hak kita, Bung, bukan hak Jepang. Maka dari itu kami mendesak Bung Karno agar memproklamasikan kemerdekaan esok pada tanggal 16 Agustus 1945. Baiklah, untuk Saudara Darwis dan Wikana kembali ke diaman masing-masing. Saya akan merundingkannya kembali dengan yang lain. Baiklah, terima kasih. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, golongan muda tersebut berpendapat kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera mempromosikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang kembali berkuasa di Indonesia ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus yang mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda, pikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda telah meninggalkan kediaman Soekarno, tetapi tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin.
Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Pada pukul 4, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhatta di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Bung Hatta! Bung Karno? Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatan kalian. Kami ingin membicarakan lagi tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah mengatakan masalah ini akan dibahas sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan Indonesia. Kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah image belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah selamanya kita menunggu janji Jepang? Kita harus cepat memproklamasikan kemerdekaan itu, karena rakyat kita sudah dibuang oleh penjajah bertahun-tahun. Maka inilah saatnya. Tenang saudara-saudara, bagaimana kita membahasnya besok pagi? Bung Saleh, tolong lepaskan Bung Karno. Bung Darwis, tolong lepaskan Bung Hatta. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita bisa mengubah situasi ini menjadi yang lebih baik. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka bilang itu benar, dan saya setuju yang mereka bilang. Apakah kita bisa? Apakah mungkin kita lakukan semua ini? Pasti mungkin, Bung. Selagi kita ada usaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, bagaimana Bung? Ya, saya setuju. Kita akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan kita sudah siap. Jika mungkin ya, kami akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita memencarkan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika tahu kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide, kita akan menyambung kemerdekaan Angkatan Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Kita akan ke sana malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada 16 Agustus 1945, golongan tua dan golongan muda memutuskan untuk berkumpul dan menyusun teks proklamasi. Perundingan berlangsung di kediaman Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Jakarta. Iya, ada apa? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggil Bapak. Ada apa ya, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini, karena kami punya tempat untuk membahas kemerdekaan, yaitu dilaksanakan besok pagi. Silakan masuk, Bung. Terima kasih, Bung. Silakan duduk semuanya. Bung, apakah ada pena dan kertas? Sebentar, saya ambilkan.
Ini Bu. Terima kasih, Bu. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya, Bung? Maksud saya, teks ini akan ditandatangani oleh semua yang hadir pada malam ini. Saya tidak setuju kalau teks proklamasi ditandatangani oleh PPKI. Mengapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal, kemerdekaan ini adalah usaha bangsa kita sendiri. Benar, saya setuju dengan pendapat Anda. Lalu siapa yang menandatangani teks ini? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Saya setuju dengan pendapat Soekarni. Baiklah, saya bersedia. Bagaimana dengan Bung Hatta? Dengan senang hati, saya setuju. Baiklah, jika Bung Hatta setuju yang menandatangani teks proklamasi ini, saya dengan Bung Hatta. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini berkah semua jasa-jasa bangsa Indonesia, jadi kita beri nama atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung, dengan senang hati. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Setelah diketik, Insinyur Soekarno dan Drs. Mohatta menandatangani teks proklamasi. Sebenarnya ejaannya digunakan dalam kata tempo sangat kurang tepat. Jadi saya mengubah menjadi tempo. Mungkin juga kata Jakarta 17845 ini bisa diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Baik, saya setuju. Setelah itu, mereka membahas mengenai tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi sudah jadi. Lalu di mana kita akan melangsungkan upacara? Bagaimana kalau di lapangan Ikada? Jangan. Lebih baik dilakukan di kediaman saya di Jalan Pegangsaan Timur. Lapangan Ikada adalah lapangan umum dan akan menyebabkan kesalahpahaman. Karena itu, saya meminta saudara sekalian untuk hadir di Jalan Pegangsaan Timur 56 pukul 10 pagi. Baiklah. Setelah usai perundingan di Rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu sudah menemani masa sulit saya. Ya, terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Lalu, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi berjalan besok? Sudah Bu, kita akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi dengan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Oh iya, bukannya kita belum punya bendera. Lantas bagaimana, Pak? Ya ampun, Bapak lupa bagaimana jika Ibu yang menjahitnya. Kita tidak punya kain, Pak. Kita hanya punya kain merah putih saja. Tapi tidak apa-apa. Tentu saja kalau begitu bagaimana kita membuat bendera sederhana yang penting niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kita namakan bendera ini Saka Merah Putih saja? Bagaimana? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Yaudah, Pak siap-siap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta,
Agustus 1945 diadakanlah pembacaan proklamasi di kediaman Soekarno. Soekarno pun membaca pidatonya dan membacakan naskah proklamasi. Golongan muda pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Bendera siap. Selaraskan keanggunan, daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Kemerdekaan merupakan sebuah mimpi yang menjadi kenyataan, tetapi juga merupakan sebuah gedung kosong. Menjadi tugas pendukung-pendukungnya untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu, dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Dan ku bisikan asal kau terlupakan barang, rasanya bahagia sepenuhnya sampai ku merasa lega. Kau berasa lega, ku sampai di sana. Pertama-tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penuh kekuatan. Sekarang ada can. Namun sebaiknya Aku harus ngapain? Apa ya? Bung Darwis dan Tony. Udah di nama. Iya, ada apa ya? Juga untuk Angkatan Laksana Maeda. Oke, mau balik Jepang Laksana Maeda. Laksamana. Angkatan Jepang Laksana Maeda. Adik. Tuh, diam kakinya. Diam. Tuh. Sabar. Tiba-tiba salah. Teman-teman,